Premis 1, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut akan korup secara absolut. Oleh Lord Acton, 1887. Premis 2, konten media tidak benar-benar menyajikan realitas objektif, tetapi mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai mereka yang berkuasa. Dinyatakan dalam teori sosiologi tentang konstruksi sosial berita. Silogisme, ketika para wartawan tersebut, misalnya PWI, telah berselingkuh dengan para penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia, korupsi tumbuh seperti jamur di musim hujan. Oleh Wilson Lalengke. Saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap bangsa dan negara ini, ingin bicara terkait dengan pemberitaan korupsi yang dilakukan oleh teman-teman saya di dunia pers, yaitu para pengurus di Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, mereka antara lain adalah, ya saya sebutkan, ini Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, namanya Henry C.H. Bangun, ya, merupakan dedengkot ya korupsi di dunia pers. Dan dia bekerja sama dengan Sekretaris Jenderalnya, Said Iskandar Shah. Nah, ini yang mengatur terkait dengan bancakan uang korupsi, dana hibah dari BUMN yang diperuntukkan untuk kegiatan dari organisasi tersebut yang dibackup oleh Dewan Pers. Kemudian yang juga terlibat di dalam proses pencairan uang untuk mereka bagi-bagi bersama adalah Wakil Bendara Umum, namanya Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan, saya ulangi sekali lagi, Muhammad Ihsan. Ya, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pencairan uang-uang itu, karena tanda tangannya ada di dalam berkas-berkas yang mereka gunakan untuk pencairan uang, baik itu di cek maupun pencairan cek itu sendiri. Kemudian ini salah satu orang yang mengaku sebagai pihak yang mencairkan atau yang menggolkan program-program proposal-proposal yang disampaikan oleh organisasi pers itu kepada para pihak, terutama kepada BUMN, ya. Nah, kemudian katanya menurut dia berhasil untuk menggolkan dana sebesar 6 miliar rupiah per tahun. Dalam 3 tahun berarti ya yang diproyeksikan 3 tahun itu diperkirakan dananya 18 miliar yang sudah disetujui atau yang akan dicairkan pada tahap pertama itu 6 miliar dan sudah cair 4,6 miliar. Ya, ini dimulai dari sini, dari persetujuan Erick Thohir, ya, Menteri BUMN, untuk mencairkan dana hibah atau dari CSR BUMN kepada organisasi sarang koruptor ini. Nah, dia seharusnya bertanggung jawab atas pencairan dana itu, karena sesungguhnya itu merupakan penyuapan kepada wartawan, sehingga seluruh informasi yang dikeluarkan oleh para pejabat, para aparat itu sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan fakta, sehingga organisasi PWI sebenarnya layak untuk dibubarkan karena mereka telah berkolaborasi dengan para pejabat, para aparat yang sebenarnya harus mereka kontrol, yang harus mereka kritisi, yang harus mereka perhatikan setiap saat perilaku mereka dalam menggunakan uang negara agar tidak terjadi penyelewengan. Tapi justru mereka melibatkan diri dalam kegiatan ilegal, yaitu membacak atau mengambil, merampok uang-uang rakyat itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 18 April ya 2024 yang lalu, ini ketahuan ya, karena ya ketahuan ada uang keluar ya sebesar 540 juta oleh Said Iskandar
ya, dan kroco-kroconya, maka mereka mengembalikan uang ke rekening PWI yang merupakan uang, sebenarnya uang itu akan dimakan sendiri, digunakan sendiri ke kepentingan pribadinya jika tidak ketahuan oleh para pengurus yang lain. Nah, ini adalah putusan dari Dewan Kehormatan PWI yang telah disebarluaskan kepada rakyat Indonesia untuk diketahui. Di dalam keputusan mereka, ya, yang telah menyidangkan para oknum-oknum ini dan meminta klarifikasi dari para pihak, termasuk Menteri BUMN, maka mereka memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, ya, tidak lagi diduga, karena ini sebenarnya sebuah pengakuan dari para pihak yang terlibat bahwa telah terjadi perampokan uang rakyat yang dilakukan oleh para oknum pengurus PWI itu. Oleh karena itu, maka saya berharap kepada Kapolri, saudara jangan diam saja, jangan tidur saja. Anda harus sesegera mungkin menangkap orang-orang ini dan menyelidiki, terus menyidik mereka dan memasukkan ke dalam tahanan agar uang-uang rakyat itu bisa diselamatkan. Jadi tidak sembarangan orang mengambil uang dan memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, apalagi itu adalah uang rakyat. Pak Erick Thohir yang terhormat, Anda harus tahu bahwa ada jutaan rakyat Indonesia menagih utang kepada BUMN, terutama Jiwasraya. Ada 5.300.000 rakyat Indonesia yang sekarang terzolimi gara-gara uang mereka di Jiwasraya, BUMN Jiwasraya itu tidak bisa dikembalikan karena ya perilaku koruptif yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang mengelola Jiwasraya. Dan banyak lagi beberapa BUMN yang akhirnya harus bangkrut gara-gara perilaku koruptif yang dilakukan oleh para pengelola yang tidak amanah itu. Saya ingatkan kepada saudara bahwa itu adalah uang rakyat yang harus Anda pertanggungjawabkan kepada rakyat. Kalaupun saat ini mereka ya mungkin tidak bisa membalas Anda dengan ya, sakit hati mereka yang luar biasa, tapi Anda harus yakini bahwa satu saat Anda akan menerima ganjaran dari semua itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan pernah menyogok wartawan dengan dalih apapun, untuk kegiatan apapun. Kalaupun Anda akan bekerja sama kemitraan saja. Apa yang mau dikerjakan bersama-sama. Bukan dengan memberi mereka uang, dan akhirnya uang itu dihabiskan untuk kepentingan mereka sendiri. Ini adalah rekomendasi dari Dewan Kehormatan PWI yang menegaskan bahwa uang ya yang telah dirampok oleh para pengurus itu harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Itu artinya bahwa memang telah terjadi ya mengambil uang sebesar 1.771.200.000 rupiah dari rekening PWI yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kegiatan, tapi akhirnya dimanfaatkan untuk diri sendiri, dan sekarang baru dikembalikan 540 juta rupiah. Masih ada sekian juta lagi atau 1 miliar lebih lagi yang harus dikembalikan. Saya sekali lagi meminta kepada para aparat keamanan, para aparat penegak hukum, terutama Kapolri dan jajarannya, segera lakukan penangkapan terhadap Henry C.H. Bangun, Said Iskandar, Muhammad Ihsan, dan siapa lagi itu, si Sarif Hidayatullah. Nah, kepada para oknum yang saya sebutkan ini, sebaiknya Anda menyadari diri bahwa Anda itu telah melakukan kejahatan besar, yaitu extraordinary crime, ya, mengambil uang rakyat. Oleh sebab itu, kalau Anda punya rasa malu, lebih baik Anda berhenti, mengundurkan diri menjadi wartawan, dan menyerahkan diri ke aparat kepolisian Republik Indonesia atau kepada kejaksaan untuk diproses hukum. Itu baru namanya Anda memiliki harga diri, martabat, Anda punya hati nurani, Anda punya sifat kemanusiaan. Oke, demikian ya, saya sampaikan kepada masyarakat luas agar teruslah bergerak untuk memberantas korupsi
dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang mengaku pers, yang memeras dan melakukan bancakan uang-uang negara melalui proyek-proyek maupun permintaan dana hibah dan lain sebagainya.